Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi dan kali ini kita akan membahas pengantar ilmu tafsir. Ya, tafsir itu sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, yang artinya dari kata fassaro yufassiru tafsiron, ya, menjelaskan, merinci, menyingkap, menerangkan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi. Ya. Kemudian ini sudah menjadi bagian dari ilmu disiplin ilmu tersendiri, ya, yaitu ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan makna-maknanya, menjelaskan hukumnya jika mengandung hukum dan hikmahnya. Nah, ini ilmu tafsir. Ada yang lain yaitu istilah yang kita kenal dengan takwil, ilmu takwil. Takwil itu dari kata awwala yu'awwilu ta'wilan. Ya, kembali ke asal, ya. Kalau secara makna adalah menjelaskan esensi makna sebenarnya apa sih yang paling diinginkan Allah terhadap firman-Nya, ya. Meskipun secara bahasa artinya tafsir takwil sama dengan tafsir, tapi sebagian mufassir memang mengartikannya dengan tafsir. Kalau takwil biasanya kalau kita ya takwil mimpi kalau dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya takwil itu dalam bahasa Arab. Nah, kalau agama misalnya Kristen itu menggunakan kata hermeneutika. Nah, kalau dalam Islam itu disebut dengan takwil, ya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan betul bahwa tafsir bukanlah Al-Qur'an yang mutlak kebenarannya, ya. Kebenaran tafsir itu relatif, ya, tergantung sejauh mana kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau Al-Qur'annya sudah pasti benar, tapi kalau tafsir relatif, ya. Mungkin benar, mungkin salah. Nah, tapi tadi catatannya tergantung sejauh mana kesesuaiannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Ya, selanjutnya kita akan berbicara tentang manhajut tafsir, ya, atau metode penafsiran. Kita bahas tentang ragam bentuk dan metode penafsiran Al-Quran. Ada macam-macam dilihat dari isinya, ya. Ada tafsir tahlili, ya, atau tajzi'i, ada tafsir ijmali global, ya, biasanya singkat ini. Kemudian ada tafsir muqarin, ya, perbandingan, muqaranah. Jadi membandingkan antara satu penafsiran kitab tafsir dengan kitab tafsir lainnya. Kemudian ada tafsir maudhu'i atau tematik. Nah, ini nanti yang kita fokuskan adalah tafsir tematik. Tapi baik, kita akan bahas tentang tafsir tahlili. Tafsir tahlili sendiri itu dibagi di dua. Tafsir bil ma'sur atau tafsir bil riwayah, ya. Ini antar teks, ya. Teks kemudian atau riwayat. Kemudian satunya lagi tafsir ra'yi, ya, menggunakan pendapat logika ulama berdasarkan kemampuan atau bidang studinya, ya. Nah, kemudian untuk tafsir bil ma'sur atau bil riwayah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, untuk tafsir maudhu'i itu ada dua, ya. Ada tafsir berdasarkan surat tertentu saja, dan ada tafsir berdasarkan keseluruhan surat dalam Al-Quran. Nanti yang kita fokuskan adalah yang terakhir ini, ya, karena tidak mungkin kita bahas tafsir seperti tafsir dari awal surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya sampai An-Nas. Nah, kemudian tafsir bil ma'sur itu dibagi menjadi 4. Ya, ada tafsir Al-Quran bil Quran, jadi membiarkan Al-Quran berbicara tentang dirinya sendiri, ya. Kemudian yang kedua, tafsir Al-Quran bil hadis, ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan Al-Quran, karena
beliau adalah utusan Allah. Tentu sebagai utusan dia yang paling tahu tentang apa yang dimaui oleh Allah, ya, sang pengutus, ya. Nah, tapi yang dipakai adalah hadis yang makbul atau as-sunnah al-makbulah, yakni hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian yang ketiga adalah tafsir Al-Quran bi aqwalis sahabah, dengan pendapat-pendapat para sahabat. Ya, bagaimanapun sahabat adalah muridnya Nabi, temannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tahu perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu apa yang dilakukan, termasuk istri-istri Nabi. Kita coba membahas nanti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah masih bagian dari tafsir bil ma'sur, adalah tafsir Al-Quran dengan pendapat tabi'in, ya. Nah, tabi'in ini adalah murid dari muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat definisinya adalah orang yang bertemu dengan Nabi sebentar ataukah lama, ya, dan dia tetap Islam sampai akhir hayatnya. Ya, sementara untuk tabi'in, pengikut dalam arti bahasanya, itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat, ya, kemudian dia tetap Islam sampai akhir hayatnya. Nah, kemudian untuk tafsir bir-ra'yi itu coraknya, ya, ada tafsir al-lughawi, ya, corak bahasa. Ini kalau misalnya mufassirnya kuat dalam soal sastra bahasa, maka dia akan lebih menjelaskan Al-Quran berdasarkan pendekatan bahasa. Ya, kita lihat misalnya Al-Mufradat oleh Ar-Raghib Al-Isfahani, ya. Kemudian ada lagi contoh tafsir Al-Fiqhi, bercorak hukum fikih, ya. Nah, ini contohnya adalah Ahkamul Quran oleh Al-Jassas, ada Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Qurtubi. Kemudian ada yang ketiga, tafsir al-ilmi, tafsir yang bercorak keilmuan. Ya, pendekatannya akademik banget, ilmiah. Contohnya Jawahirul Quran oleh Tontowi Jauhari. Ada lagi tafsir al-falsafi, tafsir yang dengan pendekatan filsafat. Kalau ini mikir, ya. Mafatihul Ghaib oleh Fakhrur Razi, ya. Ini lebih banyak pandangan Fakhrur Razi, pendekatannya falsafi, filsafat. Kemudian ada tafsir al-isyari atau isyarat yang tersembunyi, ya. Ada al-alusi dengan tafsirnya Ruhul Ma'ani. Dan yang terakhir yang banyak dipakai adalah tafsir al-adabil ijtimai, yang berbicara tentang tatanan sosial menurut Islam, ya. Ya, masyarakat madani lah, ya. Nah, kemudian tafsir Al-Manar oleh Muhammad Abdu dan Rasid Ridho, ya. Kemudian ada tafsir Al-Maraghi oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ada tafsir Mahmud Shaltut. Kemudian ternyata berat sekali ya untuk menjadi mufassir. Tidak gampang bisa menemukan hakikat kebenaran tentang apa yang dimaui oleh Allah. Maka ada syaratnya. Ya, syarat-syarat seorang mufassir ada 4. Pertama adalah dia harus memiliki integritas sebagai muslim sejati. Artinya dia memiliki akhlak yang benar, mantap, ya. Akidah yang benar dan mantap, akhlak yang baik, dia jujur dalam menafsirkan itu, tidak ada kepentingan individu dan kelompok, ya. Kemudian dia adil, ya. Kemudian menjaga muru'ah, kehormatan dirinya, serta menjalankan segala ketentuan agama, khususnya di bidang ibadah dan muamalah. Ya, agak aneh ya kalau misalnya mufassir itu dia misalnya masih bergelimang dengan masalah riba, ya, padahal riba jelas diharamkan oleh Allah. Kemudian setelah itu yang kedua, memiliki pengetahuan bahasa Arab yang baik, ya. Quran itu kan Quranan Arabian, berbahasa Arab. Jadi kita harus ya bisa berbahasa Arab, misalnya menguasai nahwu, shorof, ya, mubalaghah, ya, sastra, ya. Itu saya kira. Kemudian yang ketiga, memiliki pengetahuan yang baik mengenai ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Ya, kaidah-kaidah penafsiran, ya, dasar-dasar ilmu tafsir, menguasai asbabun nuzul, menguasai tartibun nuzul,
menguasai munasabah, ilmu munasabah, korelasi antar ayat dan antar surat, ya. Kemudian juga menguasai ilmu hadis, sahih, hasan, dhaif. Dia bisa membedakan, jangan sampai menafsirkan Al-Qur'an menggunakan hadis yang dhaif atau apalagi palsu, ya, yang la aslalahu, ya, tidak ketahuan sumbernya dari mana. Dan yang paling penting dalam penafsiran itu adalah dia paham tentang ilmu usul fiqh, karena disinilah dasar-dasar pemahaman, ya, pokok-pokok pemahaman. Yang terakhir, untuk tafsir tematik, mufassir harus menguasai pengetahuan dasar sekitar tema atau masalah pokok yang akan dibahas. Tidak mungkin semua orang bisa menguasai segala bidang. Nah, untuk hal ini diperlukan konsultan ahli lintas disiplin ilmu untuk mendapatkan penafsiran yang komprehensif dan tepat. Ya, jadi kalau misalnya dia berbicara tentang masalah ekonomi, ya dia harus baca buku-buku dan jurnal-jurnal hasil penelitian ekonomi. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.